Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Well, kami kelompok 7, kami akan mempresentasikan materi mengenai proposal penelitian. Karena tak kenal maka tak sayang, so saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Dian Novianti, kemudian Fadlon Ayudhya Puspita, Hasanova, Ramayana Lumban Gaul, dan Suryani Hapsari. Nah, di dalam materi ini ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama, judul atau topik penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah penelitian. Kemudian masalah yang akan diteliti, kemudian pembahasan kerangka teori yang relevan, kerangka konsep, penyusunan hipotesis, penemuan populasi penelitian, penggunaan sampel, dan yang terakhir menetapkan dan menyusun instrumen. 1. Judul atau topik penelitian. Topik adalah pokok pembahasan dalam sebuah karya ilmiah. Agar bisa dikatakan baik, topik harus mampu mencakup seluruh isi tulisan dan menjawab pertanyaan atas permasalahan yang akan dibahas. Ciri utama topik ialah bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Judul merupakan kepala karangan yang akan ditulis. Judul bisa dibuat atau diambil dari topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Judul dikatakan baik apabila seluruh isinya berkaitan dengan topik dan biasanya pendek. Judul penelitian sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Berikut ialah syarat topik. Harus menarik perhatian penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, harus sempit dan terbatas. Untuk penulis pemula, hindari permasalahan yang baru dan kontroversial. Berbagai isu yang masih hangat, peristiwa-peristiwa nasional atau internasional, sesuatu yang dapat berupa benda, karya, dan orang yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan permasalahan lain yang sesuai. Dan berikut ialah syarat judul. Maksimal hanya terdiri dari 8-12 kata, tidak ada singkatan, tidak menggunakan kata-kata redundant, seperti study on, research on, dan sebagainya. Judul penelitian wajib memuat 1. Metode yang diusulkan, 2. Tujuan penelitian, 3. Objek penelitian. 2. Latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Berikut ialah menurut Hussein Umar pada bukunya tahun 2001 pada halaman 238. Latar belakang penelitian meliputi rumusan masalah, keaslian penelitian, dan urgensi atau kepentingan penelitian. Penulis harus dapat memberikan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diteliti sesuai dengan situasi kondisi kekinian. Penulis harus memposisikan topik yang akan diteliti dalam konteks yang lebih luas dan mampu menyatakan adanya kekosongan yang perlu diisi. Peneliti harus mampu menjelaskan alasan memilih judul penelitian yang diajukan dan apa yang menjadi target dalam penelitian tersebut. Peneliti juga harus menampilkan secara ringkas hasil penelusuran literatur terkait dengan teori dan temuan penelitian sebelumnya. 3. Masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti tentunya yang penting dan menarik untuk dilakukan penelitian. Pada tahap ini, peneliti sudah dapat mengidentifikasi awal permasalahan utamanya serta faktor-faktor utama yang menjadi penyebabnya. Peneliti harus mampu membatasi masalah penelitian sesuai dengan judul penelitian yang diajukan. Pembatasan masalah digunakan untuk memfokuskan peneliti hanya pada variabel-variabel penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, diperlukan rumusan masalah penelitian yang membuat identifikasi yang spesifik mengenai apa yang diteliti.
Berikut beberapa kondisi untuk membuat rumusan masalah penelitian, yakni yang pertama, rumusan masalah ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian. 2. Uraikan dalam bentuk poin-poin apabila rumusan masalah lebih dari satu. Yang ketiga, jumlah pertanyaan dibuat sesuai dengan sifat dan kompleksitas penelitian. Yang keempat, rumusan masalah berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima, rumusan masalah merupakan dasar membuat hipotesis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan kerangka teori yang relevan. Bagian ini memuat teori, konsep, dan proposisi yang relevan dengan variabel penelitian dan berguna untuk membantu pemecahan masalah penelitian. Variabel dijelaskan ke dalam bentuk model konseptual berupa skema diagram. Saya yakin di sini semua sudah tahu ya bentuk dari diagram itu sendiri. Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori biasanya berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lain. Biasanya ada sebab akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel. Fungsi utama kerangka teori itu: 1. Menentukan suatu ketentuan. 2. Menyatukan seluruh bagian pada penelitian. 3. Membantu menggambarkan latar belakang. 4. Menjadi pembatas pada penelitian. Dan yang terakhir, berisi informasi mengenai metode penelitian. Tata cara membuat kerangka teori yang tepat. 1. Menentukan detail variabel. 2. Mencari referensi. 3. Menguraikan teori. 4. Mengkaji semua teori dan hasil penelitian secara detail dan komparatif. 5. Menentukan inti permasalahan. 6. Melakukan pemeriksaan pengertian teori hingga ke model. 7. Menunjukkan kontribusi penulis ke dalam penelitian tersebut. 8. Menyusun kesimpulannya secara sementara. Lalu yang terakhir, menyusun kerangka berpikir. Kerangka konsep. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka atau ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan kerangka konsep. Pertama, kalian bisa seleksi dan definisi konsep, logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan kalian teliti. Lalu mengembangkan pernyataan hubungan, mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka yang meliputi disesuaikan dengan pernyataan masalahnya. Kemudian penjelasan bagaimana hubungan masalah dengan variabel yang lain yang diduga sebagai penyebab timbulnya masalah. Arah kerangka disesuaikan dengan variabel yang akan diteliti dengan mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka dengan membuat garis yang diteliti dan tidak dengan menggunakan garis sambung atau terputus, serta membuat panang untuk bagian yang berpengaruh dan tidak untuk bagian yang tidak ada pengaruh. Lalu yang terakhir, identifikasi dan analisa teori yang diaplikasikan. Di samping kanan ini adalah contoh-contoh dari simbol dalam penyusunan kerangka konsep. Penyusunan hipotesis. Hipotesis dituliskan dalam pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori. Merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain, jika teori menyatakan bahwa A berpengaruh terhadap B, maka hipotesis adalah sesuai dengan apa yang dikatakan teori tersebut, yakni A berpengaruh terhadap B. Ada beberapa faktor
yang harus diperhatikan dalam penyusunan hipotesis. Yang pertama, bentuk kalimat deklaratif positif. Hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Nah, kalimat itu bersifat positif, tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Yang kedua, sifat operasional. Variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Kemudian susunan menyatakan hubungan. Hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Nah, hipotesis sendiri dapat disusun dengan dua pendekatan. Yang pertama secara deduktif dan yang kedua secara induktif. Penyusunan hipotesis secara deduktif ditarik dari teori, sedangkan penyusunan hipotesis secara induktif bertolak dari pengamatan empiris. Sebagai contohnya, dari pengalaman kita di masa lampau, kita mengetahui bahwa kecelakaan-kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya kebanyakan disebabkan oleh supir yang menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Bertolak dari pengalaman ini, kita menyusun hipotesis yang berjudul ada hubungan positif antara kecepatan laju kendaraan dengan kecepatan lalu lintas. Penemuan populasi penelitian. Populasi diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Elemen populasi ini biasanya merupakan satuan analisis. Nah, di sini ada 4 faktor yang bisa menentukan populasi penelitian. Yang pertama ada isi, kedua satuan, ketiga cakupan, dan yang keempat waktu. Seperti pada contoh suatu penelitian tentang pendapatan keluarga petani di Kabupaten Merangin pada tahun 2014. Maka populasinya dapat ditetapkan. Semua keluarga petani merupakan isi. Tani penggarap atau pemilik tanah merupakan satuan. Kabupaten Merangin merupakan cakupan. Tahun 2014 merupakan waktu. Populasi sendiri dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama populasi target dan yang kedua populasi survei. Populasi target merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian dari populasi tersebut ingin disimpulkan. Sedangkan populasi survei merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Idealnya populasi target seperti dengan planning atau rencana, sedangkan populasi survei seperti penelitian actual atau penelitian sebenarnya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan apabila populasi tersebut besar, sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut, maka peneliti dapat menggunakan teknik yang disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Ini berarti bahwa pengambilan sampel harus benar-benar sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat mewakili dan menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, representativitas sampel sangat ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama, homogenitas populasi. Yang kedua, jumlah sampel yang dipilih. Yang ketiga, banyaknya ciri atau karakteristik dari subjek yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah teknik pemilihan ataupun pengambilan sampel. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling.
Metode pertama, probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel secara random atau acak, di mana metode ini memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel yang terpilih. Metode ini dibedakan lagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama, simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak melalui cara yang sederhana, contohnya pengundian atau pendekatan bilangan acak. Yang kedua, systematic random sampling, di mana teknik ini menetapkan sampel dengan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Ketiga, stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Contohnya, pengelompokan berdasarkan usia pemilih. Yang keempat, cluster random sampling. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah, area, atau domisili dari anggota populasi penelitian. Contohnya, sampel dari wilayah yang tersebar di kota Yogyakarta misalnya. Next, metode yang kedua yaitu non-probability sampling. Berbeda dengan metode yang pertama, metode non-probability sampling tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, teknik ini dibedakan lagi menjadi beberapa macam, yaitu purposive sampling. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang mana yang paling sesuai, yang paling bermanfaat, dan dianggap bisa mewakili suatu populasi atau representatif. Contohnya, ciri demografi, gender, jenis pekerjaan, umur, dan sebagainya. Yang kedua, snowball sampling. Snowball sampling ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Misalnya kelompok waria serta kelompok-kelompok khusus lainnya. Yang ketiga, accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel dengan jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Jadi, peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan dia temui pada saat itu. Misalnya populasi pelanggan toko A. Selanjutnya, quota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Misalnya, contohnya, menetapkan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Next, menetapkan dan menyusun instrumen. Sugiono mendefinisikan instrumen dalam penelitian sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti guna mengukur fenomena sosial serta alam sebagaimana yang ada dalam variabel penelitian. Seperti yang kita lihat di slide, ada beberapa instrumen yang sudah dianggap baku sebagai alat pengumpulan data penelitian, yaitu yang pertama ada tes, yang kedua angket atau kuesioner, misalnya sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi, yang ketiga wawancara atau interview, yang keempat ada observasi, yang kelima skala bertingkat, yang keenam dokumentasi, yang ketujuh forum group discussion, dan yang kedelapan eksperimen. Nah, ada beberapa langkah umum dalam menyusun instrumen penelitian, di mana langkah-langkah tersebut dimulai dari yang pertama yaitu menganalisis variabel penelitian, dilanjut yang kedua menetapkan jenis instrumen, lalu menyusun kisi-kisi atau layout instrumen, yang keempat menyusun item instrumen, dan yang terakhir menguji coba instrumen. Sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, simpulan yang dapat kami berikan berdasarkan penjelasan yang dikemukakan dapat dipahami bahwa dalam menyusun sebuah laporan penelitian, peneliti harus mengikuti sistematika penulisan yang formal yang diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Peneliti harus menentukan terlebih dahulu gagasan umum tentang prosedur penyusunan usulan penelitian yang akan disajikan, terutama tentang membuat kerangka penelitian. Dan peneliti juga harus menentukan metode penelitian yang tepat
koheren, jelas, dan yang meyakinkan. Maka dengan demikian, proposal penelitian dapat menjadi sebuah kerangka acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan benar. And finally, let's finish today's discussion. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak.